acceptance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardani Ilyas. Di video Python kedua kali ini kita akan belajar tentang cara mencetak nilai atau sebuah data ke dalam layar kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kalian harus paham dulu beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa bahasa tipe data yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu boolean, isinya hanya true atau false. Boolean di sini bisa kalian gunakan untuk menyatakan pernyataannya. Pernyataan yang true itu artinya dia benar, biasanya bernilai 1, dan salah itu adalah false yang bernilai 0. Boolean, ketika kalian misalnya ingin mengekspresikan suatu pernyataan, misalnya jika passwordnya benar dan username-nya benar maka login, jika tidak false maka kembali ke halaman login, begitu ya. Untuk tipe data string ini untuk menyatakan karakter atau kalimat yang alfanumerik ya, bisa berupa huruf, angka dan lain-lain. Jadi huruf yang ada dalam string ini dia bersifat sebagai karakter saja, tidak digunakan untuk penjumlahan. String biasanya diapit oleh tanda kutip, 2 tanda kutip seperti ini. Namun di Python 3 kalian bisa menggunakan tanda kutip 2, bisa menggunakan tanda kutip 1. Diapit dalam tanda kutip itu, yaitu adalah tipe data string. Jadi semua yang bertipe karakter, kalimat atau angka yang berupa karakter tidak digunakan dalam penjumlahan, misalnya NIS, kemudian nomor induk KTP, itu bisa kalian simpan dalam tipe data string. Kemudian di sini ada tipe data integer. Integer ini untuk menyatakan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri bilangan yang tanpa ada pecahannya, tanpa ada komanya. Misalnya 25 atau 1269. Kemudian angka minus bisa juga ya, minus 5, minus 1, minus sekian. Kalian bisa nyatakan dalam tipe data integer. Intinya dia tidak mempunyai koma di belakangnya. Untuk bilangan yang punya koma atau bilangan pecahan, kalian bisa menggunakan tipe data float. Misalnya untuk menyatakan pi 3,14, kalian bisa nyatakan dia dalam tipe data float. Nanti kita belajar cara penentuan variabel di dalam program pertama kita. Kemudian ada lagi untuk penyataan bilangan heksadesimal. Kalian bisa langsung tuliskan misalnya 9A, 1D3 dan lain-lain. Heksadesimal sendiri itu adalah bilangan yang terdiri dari 16 basis bilangnya dari 0 sampai dengan F. Untuk pasangan angka real dan imajiner kita bisa nyatakan seperti ini, 1 plus 5J dan sekian. Kemudian ada juga yang namanya list. List ini untuk menampung beberapa tipe data. Jadi list itu ibaratnya seperti gerbong kereta api
di setiap gerbong itu dipisahkan dengan koma. Jadi dalam setiap gerbong dia bisa membawa data apapun, bisa string, bisa integer, bisa float. Ciri dari list dia dipisahkan oleh buka kurung siku seperti ini ya. Kalau tuple itu perbedaannya antara tuple dengan list bisa dilihat dari kurungnya. Dia menggunakan kurung biasa. Kalau tuple hanya kalau di list itu datanya bisa diubah-ubah, sedangkan di tuple itu isinya tidak bisa dirubah ya. Oke, ini kemudian ada lagi tipe data dictionary. Dictionary ini di dalam bahasa lain biasa disebutkan sebagai map, hash map atau dengan objek ya. Karena strukturnya seperti file JSON. Jadi ada key dan ada value. Key itu kunci, kata kunci yang mewakili data, sedangkan value itu adalah isi dari data itu berdasarkan kuncinya. Misalnya nama, ada data dictionary itu menggunakan buka kurung kurawal ya. Nama titik 2, karena nama ini adalah string, maka dia diapit dalam tanda kutip. Namanya string lagi id, koma id-nya misalnya 2. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang dictionary ya. Untuk pertamanya kita akan belajar cara untuk printing data ke dalam layar kita. Kalian buka langsung Visual Studio kalian, atau bisa membuat folder sendiri belajar Python. Di sini kalian bisa buka dia menggunakan Open with Code, atau kalian bisa langsung buka Visual Studio kalian, klik Open Folder, nanti kalian pilih folder yang kalian buat, baru klik di sini kita akan membuat satu file Python baru dengan cara klik kanan new file, atau kalian bisa pilih klik kanan new file, extension to Python itu diakhiri dengan titik py, misalnya praktikum1.py. Jika kalian sudah menginstal ekstensi Python, maka di bagian bawah itu akan ada namanya Python Interpreter. Kalian bisa misalnya di dalam laptop kalian itu banyak versi Python yang kalian install, kalian bisa pilih salah satu yang bisa kalian gunakan. Tapi saran saya gunakan versi terbaru saja, versi 3 ya. Oke, kita akan belajar tipe data tadi. Ini bisa kalian tutup. Tipe data yang kita pelajari pada website tadi. Nanti saya sertakan ya URL dari web ini di belajarpython.com. Kalian bisa lihat pertama ada tipe data boolean. Jadi misalnya A itu sama dengan true. Kalian bisa membuat variabel dengan cara nama variabelnya sama dengan nilainya. Jadi ini cara untuk membuat variabel dalam Python. Jadi ketika kalian menuliskan seperti ini, maka isi dari variabel A sekarang adalah true ya. Oke, misalnya ada lagi kalimat ini kita coba string. Ini sudah string ya, tapi belum ada di sini. Jadi
variabel kalimat ini merupakan tipe data string, tapi isinya belum kita tentukan. Misalnya ayo belanja. Ingat, string kalian bisa gunakan tanda kutip 1, bisa gunakan tanda kutip 2. Kalau integer misalnya umur 21 misalnya, kalian bisa langsung ketikkan nama variabelnya, kemudian diikuti nilai yang kalian mau isikan ke dalamnya. Untuk tipe data float kita gunakan misalnya 3,14, koma di dalam program jangan pakai koma biasa ya. Kalian bisa gunakan tanda titik 3.14. Kalau hexadesimal sendiri misalnya hexa, kalian langsung tuliskan begini 9A. Hanya biasa saya tidak gunakan semua ini, saya hanya gunakan boolean. Saya tidak pernah gunakan hexadesimal kompleks ya, di dalam program yang saya buat. Oke, kita sudah membuat file ini. Ketika tidak ada kesalahan, kalian bisa langsung jalankan Python. Di sini tidak akan tampil apapun karena memang di kode kita tidak ada perintah untuk mencetak ke layar. Oh ya, kalian akses terminal di Visual Studio kalian bisa langsung jalankan lewat sini. Tapi kalau mau belajar caranya, ketikkan Python, pilih versi kalian, misalnya Python 3, spasi nama dari file kalian, praktikum 1, enter. Dan ternyata belum ada ya. Saya ulang, Python 3 praktikum 1. Ini belum ada keluaran dari program. Dia hanya menentukan variabel dan ini tersimpan dalam RAM kalian, RAM memori laptop kalian atau PC kalian. Kita akan belajar cara untuk mencetak data ke dalam layar dengan perintah atau fungsi print, kemudian diikuti nilainya. Misalnya saya mau memprint variabel dengan, bukan ya, saya mau memprint data boolean, misalnya print false. Simpan, jangan lupa simpan, Ctrl S, kita ketikkan ulang Python 3 praktikum 1, maka yang keluar adalah false. Kalian bisa juga print misalnya saya kacau misalnya, simpan, kita ketikkan ulang ini, enter. Kalian bisa melihat beberapa perintah yang kalian ketikkan di terminal atau di command prompt kalian. Cara klik tekan arah panah atas pada keyboard kalian untuk melihat history dari perintah yang Anda ketikkan di CLI kalian. Jadi bisa kalian lihat saya menggunakan print untuk string dan keluar sesuai dengan apa yang kita ketikkan di dalam perintah string. Print ini bisa kalian ketikkan banyak ya. Misalnya saya mau memprint 2200. Ini tipe data integer. Ketika kita eksekusi maka akan ada dua perintah print yang dijalankan. Kalian bisa lihat saya kacau dan 2000. Kita bisa juga ketikkan perintah untuk memberikan tipe data float, misalnya 0,01 sekian. Oke ya, saya harap kalian paham. Sekarang kita juga, saya hapus dulu ini, bisa mengetikkan nilai dari variabel yang sudah kita buat. Jadi misalnya saya ketikkan print A, maka yang keluar bukan A tapi isi dari variabel A tersebut. Python 3 true. Kenapa true? Karena dia akan melihat isi dari variabel A ini. Ternyata di variabel A itu berisi nilai true ya. Kalian bisa, kalau kalian menggunakan Linux, kalian bisa ketikkan clear
untuk membersihkan konsol terminal kalian. Kalau di command prompt kalian bisa ketikkan cls. Saya ulang, ternyata yang keluar adalah true. Misalnya kita juga mau mengeluarkan isi dari variabel bernama kalimat, kalian bisa ketikkan print nama variabel kalimat. Kalau kalian salah ketik begini, kalimat akan ada errornya, kalimat is not defined. Jika kalian simpan dan eksekusi, maka akan terjadi error name kalimat x is not defined. Artinya variabel dengan nama kalimat x itu tidak didefinisikan. Jadi inilah bagusnya kalau kalian menggunakan kode editor seperti Visual Studio Code, karena selain ada error untuk di bagian operator pada eksekusi program, kalian bisa langsung lihat di dalam editor kalian kalau ada kesalahan. Saya kembalikan di posisi awal ya, yang keluar itu true dengan ayo belajar, karena yang kita print adalah isi dari nilai variabel dari A dan variabel kalimat. Isinya adalah true dan ayo belajar. Kalian juga bisa memprint umur, misalnya print umur. Maka yang keluar bukan lagi umur tapi isi dari variabel umur tersebut, yaitu 21. P, kalau kalian mau juga print P yang keluar tuh ayo belajar 21 tidak 15 sesuai dengan yang kita berikan di program kita. Oke, di print juga di print kalian bisa gunakan interpolasi seperti ini. Misalnya saya mau print koma kalimat koma umur koma P. Kita akan lihat di Python 3 ini, maka dia akan memprint semua isi dari variabel kita ke dalam satu baris. Yang tadinya bertumpuk setiap baris, di sini dia di print berdasarkan satu baris dan dipisahkan oleh tanda spasi ya. Oke, jadi misalnya kalian mau print seperti ini, tanda kutip umur saya adalah koma oke. Jadi yang keluar adalah umur saya adalah 21. Oke. Kita juga bisa menggunakan format string seperti ini. Kalian bisa gunakan fungsi format pada string kalian, format. Nah, di sini kita spasi buatkan dia kurung brawl seperti ini. Masukkan variabel di umur akan masuk ke dalam posisi ini, maka yang keluar adalah umur saya adalah isi variabel umur spasi tahun. Jadi yang dikeluarkan itu umur saya adalah dilihat dari ini merupakan parameter yang ini umur, maka yang keluar nanti umur saya adalah 21 tahun seperti ini. Oke. Misalnya string baru Python saya mau print lagi, misalnya seperti ini format. Di sini ada dua, maka kita butuh dua data untuk parameter pada fungsi format. Memang misalnya ayo belajar Python, jadi saya masukkan variabel kalimat duluan, kalimat koma sp. Jadi yang dicari di sini adalah
ini akan mencari variabel kalimat, kemudian akan dispasi 1 kali, kemudian mencari variabel SP. Jadi yang keluar, ayo belajar Python. Oh ya, kenapa belum keluar? Bisa kalian lihat di tanda ini. Ini menandakan bahwa program kita belum kita simpan. Dan bisa saya Ctrl S ya. Jadi sudah tidak ada lagi tanda tersebut. Kalau bisa eksekusi kembali program Python. Oke, gampang ya. Sekian dulu untuk praktikum Python kita pada hari ini. Saya harap kalian bisa paham tentang variabel dan tipe data yang digunakan dalam Python, serta cara untuk mencetak data ke dalam layar kalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.